Latar belakang tentang materi ini, motivasi belajar bahasa Indonesia di kalangan siswa kelas tinggi SD sering dipengaruhi oleh strategi guru, termasuk pemberian relat atau penghargaan dan punishment atau hukuman. Strategi ini diyakini mampu membentuk perilaku belajar yang lebih positif. Kayak contohnya di penghargaan ya, saya kasih di verbal dan sosial itu kayak sejenis pujian langsung di depan kelas, seperti keren sekali kamu sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Atau yang di bagian hukuman saya kasih di contohnya di konsekuensi aktivitas, kayak dia tidak ikut permainan kelompok jika mengganggu saat pelajaran. Atau yang kedua contohnya, duduk terpisah sementara waktu untuk menghindari distraksi. Populasi adalah seluruh subjek yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian dalam konteks jurnal ini. Populasi adalah semua siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, di sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian. Contoh spesifik, populasi seluruh siswa kelas 4 dan 6 di SD dan SD Negeri 2 Medan Amplas. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi sampel, konteks jurnal yang kami pakai, sama contoh spesifiknya. Jadi definisi sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian. Dalam konteks jurnal yang kami pakai ini, sampel bisa berupa siswa kelas 5 dan 6 yang dipilih dari 2 sekolah dasar. Contoh spesifiknya, sampel 60 siswa, 30 dari SDN 1 dan 30 dari SDN 2 yang aktif mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling, yaitu cara peneliti memilih sebagian anggota dari populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik sampling non-acak di mana peneliti memilih sampel secara sengaja karena memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan si peneliti. Adapun jenis teknik sampling yang dapat digunakan yaitu sampling total atau sampel jenuh, yang artinya semua individu dari populasi masuk sebagai sampel. Nah, contohnya jika di satu SD ada 30 siswa kelas 5 dan kelas 6 yang memenuhi kriteria, maka ambil semua 30 siswa sebagai sampel. Adapun keuntungan yang bisa kita dapat yaitu tidak ada bias pemilihan dan mewakili populasi itu secara penuh. Keterbatasannya, jika populasi besar maka sulit atau logistiknya berat. Angket 1. Saya merasa lebih semangat belajar jika mendapat pujian dari guru. 2. Saya termotivasi belajar bahasa Indonesia karena ingin mendapat hadiah. 3. Saya kecewa jika usaha saya tidak dihargai oleh guru. 4. Hukuman dari guru membuat saya lebih disiplin belajar. 5. Saya belajar lebih giat agar tidak mendapat teguran dari guru. 6. Saya senang jika guru memberi penghargaan atas hasil kerja saya. 7. Hukuman yang diberikan guru membuat saya ingin memperbaiki diri. 8. Merasa lebih termotivasi jika guru memberi penghargaan secara adil. 9. Saya merasa motivasi belajar saya meningkat karena sistem reward dan punishment. 10. Saya merasa dihargai saat guru memberi pujian atas usaha saya. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah pemberian reward dan punishment terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa yang mendapatkan reward cenderung lebih bersemangat dan aktif, sedangkan punishment akan diberikan secara tepat dan dapat mendorong siswa untuk memperbaiki sikap belajar. Nah, itu dia teman-teman hasil video dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.